Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam tutorial pembelajaran seni budaya, mata pelajaran seni budaya. Dan kali ini materinya adalah menyanyi dengan satu suara atau unisono. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasan atau inti dari materi ini. Check it out. Oke, nah materi ini adalah materi yang saya susun rapi dan materi yang disusun secara ringkas dan ada beberapa tambahan materi dari luar supaya kalian bisa menyesuaikan materi-materi yang ada. Jadi kita tidak fokus pada materi pada buku siswa kalian. Oke, silakan kalau mau di-invite atau di subscribe silahkan. Nah, langsung aja ya kita masuk ke inti materi. Kegiatan pembuka. Nah, di sini ada beberapa kegiatan pembuka. Yang pertama berdoa. Diharapkan sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya bersama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Nah, berikutnya adalah absensi ini silahkan dicek kehadiran sendiri ya. Membudayakan literasi peserta didik dalam hal ini belajar menyimak, menelaah dan memahami isi materi. Jadi materi-materi yang disajikan dalam video tayang ini adalah materi-materi yang praktis dan hemat dan ringkas. Jadi selebihnya kalian mencari tahu sendiri di internet atau di Google atau di buku-buku lainnya atau sumber belajar lainnya. Yang keempat adalah memahami konsep materi. Nah, dari dalam konsep materi ini kalian harus mampu memahami dan menargetkan materi ini bisa selesai. Oke. Nah, kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah acuan kita untuk menargetkan sebuah materi, dan materi ini yang kita ancang-ancang dan disajikan hingga akhir semester ini. Nah, untuk kali ini di buku kalian adalah di bab 3, menyanyi secara unisono atau menyanyi dengan satu suara. Nah, KD yang pertama adalah kompetensi dasar pertama adalah memahami konsep dasar bernyanyi unisono. Nah, memahami ini intinya lebih cenderung kepada aspek pengetahuan, jadi secara teori. Nah, dan yang kedua adalah menyanyikan lagu dengan satu suara. Jadi nanti akan ada praktek pembelajaran, nanti kalian akan praktek bernyanyi. Jadi siap-siap kalian untuk bernyanyi, oke? Nah, agenda materi. Nah, di buku bab 3 di sini sudah disajikan peta kompetensi pembelajarannya seperti apa. Silakan dilihat bukunya masing-masing dan ini juga bisa kalian baca karena di buku yang kalian pegang sekarang itu adalah buku yang sangat singkat dan simpel. Jadi selebihnya harus mencari materi-materi tambahan dari luar sana supaya pengetahuan lebih atau wawasannya bisa bertambah. Nah, menyanyi secara unisono. Jadi unisono itu sama halnya dengan bernyanyi dengan satu suara. Oke. Nah, yang dibahas kali ini adalah yang ada dua. Yang pertama teknik pernapasan ya, dan yang kedua adalah teknik vokal. Teknik pernapasan itu ada 3. Yang pertama pernapasan diafragma, pernapasan dada, dan pernapasan perut. Sedangkan teknik vokal yang ada di buku kalian itu ada 3. Ada fasering, ada intonasi, dan artikulasi. Oke, kita masuk ke intinya. Nah, tujuan pembelajaran silakan dibaca sendiri. Nah, tujuan pembelajaran ini terkait nanti dengan tugas-tugas di akhir materi ya. Nah, di sini kalian harus tahu sebelum kita memasuki materi inti, kalian harus tahu
beberapa penyanyi solo terbaik di Indonesia adalah penyanyi-penyanyi yang diandalkan lah di Indonesia, baik itu pria atau wanita. Nah, ada almarhum Glenn Fredly. Dia ini adalah seorang musisi dan juga eh, musisi-musisi yang jenius, banyak lagu-lagunya hits. Terus ada Gita Gutawa, putri dari Erwin Gutawa, sang maestro. Terus Once, mantan vokalis Dewa, dan Isyana Sarasvati. Nah, keempat ini adalah mewakili beberapa penyanyi-penyanyi terbaik di Indonesia, dan masing-masing mereka ini adalah memiliki karakter vokal yang berbeda-beda. Jadi ya mungkin kalian sudah pernah dengar lagu-lagu masing-masingnya. Oke. Nah, bernyanyi satu suara. Bernyanyi satu suara atau unison adalah memainkan nada dalam satu suara atau memainkan lagu dengan melodi yang sama. Dalam hal ini tidak ada pembagian suara satu atau suara dua seperti tenor, alto, dan bass. Semua suara atau nada yang dimainkan adalah sopran. Jadi maksudnya adalah dalam menyanyikan satu lagu itu adalah dinyanyikan lagunya secara bersama-sama dengan nada yang sama. Jadi tidak ada pembagian suara satu atau suara dua. Oke, mungkin kalian sudah mengerti. Terus bernyanyi unison adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Partitur lagu bernyanyi unisono hanya melodi pokoknya saja. Jadi ya melodi intinya, misalnya tanah airku tidak kulupakan. Nah, jadi ya nada itu yang dinyanyikan secara bersama-sama. Mau kalian 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, bahkan ratusan orang, nada yang dinyanyikan cuma nada itu saja. Jadi tidak ada pembagian suara yang lain-lain, ya, seperti paduan suara. Nah, oke. Di sini ada beberapa pembagian kategori penyanyi. Nah, ada namanya penyanyi solo, penyanyi yang hanya membawakan lagunya seorang diri. Terus yang kedua duet. Nah, duet, penyanyi yang membawakan lagunya bersama dengan orang lain, jumlahnya hanya 2 orang. Terus trio, penyanyi yang dimainkan oleh 3 orang sekaligus. Paduan suara, kelompok penyanyi yang terdiri dari 15 sampai lebih orang yang berbeda suara namun lagu yang dibawakannya sama. Jadi paduan suara itu lebih cenderung kepada 4 pembagian suara, yakni ada namanya suara sopran, ada namanya suara alto, ada suara tenor, dan ada suara bass. Jadi laki-laki dan perempuan gabung jadi satu. Terus berikutnya adalah vokal group. Nah, kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda antara lain sopran, alto, bass, tenor. Nah, perbedaan paduan suara dan vokal grup ini sangat berbeda. Kalau paduan suara itu ya sampai banyak orang pun bisa. Kalau vokal grup itu terkadang dibatasi beberapa orang, sampai 5, 6, atau 7 orang vokal grup. Sama dengan mungkin yang booming beberapa tahun lalu itu boy girls atau boy band. Jadi itu adalah contoh vokal grup. Nah, tapi vokal grup di sini agak mirip dengan paduan suara. Ada juga yang membagi suaranya dengan ada suara tenor, ada suara alto, ada suara bass dan sopran. Jadi itu perbedaan antara paduan suara dan vokal grup. Oke, kita lanjut. Teknik vokal. Berikut pengertian vokal, teknik vokal, dan unsur-unsurnya. Nah, vokal berasal dari kata bahasa Latin, yaitu vocalis, yang berarti berbicara atau bersuara. Vokal dalam seni musik adalah alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia. Vokal merupakan jenis bermusik yang paling populer karena dapat dilakukan dimanapun meski tanpa tambahan alat apapun. Jadi, kalau kalian menyanyi dengan vokal, ya dimanapun itu kalian bisa lakukan tanpa diiringi alat-alat musik. Jadi itulah kelebihannya yang namanya vokal. Nah, teknik yang kedua adalah teknik vokal. Adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Selain ditentukan oleh organ-organ tubuh, mutu, dan pembentukannya, suara manusia juga didukung oleh beberapa unsur-unsur teknik vokal. Nah,
Unsur-unsur teknik vokal ini di buku kalian juga ada tadi, sudah dijelaskan di awal-awal tadi. Disebutkan ya, bukan dijelaskan. Nah, ini sekarang kita sedikit menjelaskan. Nah, yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi merupakan cara pengucapan kata demi kata maupun huruf dengan jelas dan benar. Jadi, pada saat kalian bernyanyi itu kalian harus melafalkan atau mengucapkan huruf atau kata demi kata itu dengan jelas dan benar agar pengucapannya bagus. Nah, bedanya menyanyi lagu Indonesia dengan lagu orang atau bahasa Inggris misalnya itu agak susah ya. Jadi memang harus benar-benar pengucapannya harus benar-benar. Nah, berikutnya fashering, pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi fashering ini lebih cenderung kaitannya dengan pemenggalan kalimat-kalimat pada saat kita bernyanyi, aksennya ya. Misalnya kita menyanyikan lagu daerah Jawa dengan lagu daerah Bugis Makassar, itu pasti sangat berbeda aksen-aksennya. Jadi pemenggalannya harus jelas juga supaya apa yang disampaikan, dinyanyikan itu dimengerti oleh orang. Resonansi, usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Nah, jadi resonansi itu ya seperti itu, gelombang-gelombang suara supaya indah ya. Nah, terus intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau secara tepat. Jadi tinggi rendahnya nada itu adalah misalnya dari nada do ke nada do yang paling tinggi. Jadi seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, do yang paling terakhir tadi dengan do yang paling awal itu memang pengucapannya sama, tapi nadanya yang berbeda. Sama halnya orang naik tangga dari bawah ke atas. Jadi misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, do. Jadi kita harus mampu menjangkau nada-nada yang rendah, sedang, dan nada tinggi. Misalnya do, mi, sol, si, do. Nah, seperti itu adalah jangkauan atau tinggi rendahnya suatu nada. Nah, berikutnya tambahan ya dari teknik vokal, vibrato. Nah, vibrato itu sama halnya mungkin kalian pernah dengar suara vibra ya, suara yang kayak bergetar ya. Jadi ada jenis atau penyanyi-penyanyi terkenal yang vibranya sudah dari belia atau sejak kecil sudah nampak terdengar. Ada juga yang belajar hingga menemukan vibranya. Tapi ada juga kadang yang vibra yang dibuat-buat. Nah, kalau vibra yang dibuat-buat itu dia akan kesannya seperti orang kedinginan ya. Jadi akan menggigil. Jadi jangan sampai pada saat menyanyi vibranya dibuat-buat. Nah, yang berikutnya adalah improvisasi. Usaha memperindah lagu dengan merubah sebagian melodi lagu secara profesional. Jadi improvisasi ini kadang-kala adalah beberapa lagu yang sudah populer, terkenal itu kadang ada yang diubah nadanya, bukan liriknya, tapi nadanya sedikit diubah saja. Ya, itu namanya teknik improvisasi. Kalian harus tahu. Nah, kalian harus tahu yang namanya paduan suara itu. Ini contohnya. Jadi ini adalah contoh orang berpaduan suara. Kalau ini paduan suara gabungan antara wanita dan pria. Nah, yang memimpin ini namanya konduktor atau dirjen. Dia yang memimpin sebuah permainan paduan suara yang dilakukan oleh beberapa kelompok-kelompok. Nah, ini trio. Jadi ada 3 orang penyanyi trio. Nah, ini namanya trio Lestari ya kalau tidak salah. Nah, ada almarhum juga di sini. Terus yang ketiga duet. Nah, mungkin kalian sudah tahu siapa ini. Terus ini adalah vokal group. Jadi vokal group ini pada saat lomba FLS 2N. Oke, silakan dibaca.
Nah, berikutnya teknik pernapasan. Nah, teknik pernapasan adalah teknik memberdayakan organ dan saluran pernapasan untuk menyimpan udara sebanyak mungkin. Nah, teknik pernapasan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nama pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Silakan dibaca ya. Kita hemat waktu saja. Oke, jadi pernapasan dada itu pada saat kita bernapas itu dadanya yang membesar. Jadi cuma dada yang membesar. Jadi ini saya sebutkan perbedaannya saja. Sedangkan pernapasan perut itu adalah perutnya yang sedikit membesar. Mungkin kalau orang buncit akan lebih buncit lagi dan akan mengeras. Nah, itu pernapasan perut. Sedangkan pernapasan diafragma adalah dari dada, ya, itu dadanya yang membesar, ya. Oke, silakan dibaca. Oke, jadi dalam bernyanyi, bukan hanya bernyanyi, baik itu tari, main teater, atau khususnya nyanyi, tari juga, itu yang harus perlu untuk dilatihankan juga adalah teknik pernapasan. Mengapa demikian? Karena ketika kalian menguasai teknik pernapasan, kalian tidak akan kelihatan ngos-ngosan atau capek ketika menguasai teknik-teknik pernapasan ini. Jadi tidak selamanya kita pernapasan diafragma yang kita pakai dalam bernyanyi. Terkadang secara tidak sengaja kita memakai teknik pernapasan dada atau perut, ya. Nah, berikutnya kalian harus tahu lagi dari ketiga teknik pernapasan yang telah dijelaskan, salah satu teknik yang paling cocok dan baik digunakan dalam bernyanyi adalah teknik pernapasan diafragma. Jadi teknik pernapasan diafragma lah yang sangat cocok dipakai untuk bernyanyi, karena rongga dadanya itu lebih banyak menyimpan nafas daripada yang lainnya. Nah, info kesehatan organ suara. Bernyanyi adalah bermusik dengan menggunakan organ suara manusia. Organ suara dalam menjadi alat musiknya. Jadi organ suara dalam menjadi alat musiknya. Oleh karena itu aspek kesehatan sangat memengaruhi mutu suara dan bernyanyi. Jadi ingat, pada saat bernyanyi ketika kalian pilek itu pasti suaranya akan berbeda, ya. Dari mungkin awalnya suaranya bisa tinggi dalam misalnya masih sehat, tapi ketika ada pilek itu pasti suara kita tidak akan bisa keluar walaupun itu dipaksa. Jadi kalau mau suaranya bagus, ya hindari yang namanya merokok. Jadi jangan sampai merokok, ya. Nah, ini tambahan materi mengenal tanda dinamika sebuah lagu. Jadi dinamika adalah volume nada secara nyaring atau lembut. Dinamika biasanya digunakan oleh komposer untuk menunjukkan bagaimana perasaan yang terkandung di dalam sebuah komposisi, apakah itu riang, sedih, datar, atau agresif. Nah, jadi dinamika pada sebuah lagu itulah yang pada saat kita mungkin pernah mendengar orang bernyanyi secara live, jadi depan kita misalnya orang bermain gitar dan menggunakan teknik dinamika. Jadi teknik dinamika itu adalah teknik yang digunakan penyanyi untuk mengetahui keras lembutnya lagu yang kita nyanyikan. Makanya ketika kita dengar orang menyanyi itu biasanya kita merinding. Ya karena dia menguasai teknik dinamika. Nah, teknik dinamika itu sangat memengaruhi kualitas lagu ataupun pada saat kita memainkan alat musik atau instrumen. Jadi bernyanyi itu bukan hanya sekedar bisa menyanyi atau berteriak-teriak. Jika ada penyanyi yang berteriak-teriak seperti orang yel-yel atau supporter, itu bukan menyanyi namanya, ya, tapi itu teriak-teriak. Jadi kalau menyanyi itu punya etika. Ya, jadi menyanyi itu punya etika, punya unsur-unsur yang harus kita pahami, punya dinamika. Nah, dinamika itu ya keras lembutnya suara, ya. Kapan kita kerasin suara kita, kapan kita lembutkan, kapan kita istilahnya lirih suaranya. Jadi
Misalnya mungkin pernah kalian dengar lagu Gugur Pahlawan. Nah, seperti itulah penggunaan tanda-tanda dinamika sebuah lagu. Nah, tanda dinamika. Nah, silahkan dibaca sendiri. Tanda dinamika itu ada beberapa. Jadi tanda-tanda dinamika itu ada huruf tebal gini, bold. Nah, ini adalah bahasa-bahasa Italia ya sebenarnya. Nah, ada namanya pianissimo, ya simbolnya PP. Ada piano, P, mezzo piano, dan sebagainya. Silahkan. Nah, silahkan kalian mampu membedakan tanda-tanda ini ya. Nah, crescendo dan crescendo ini masih tanda dinamika. Jadi crescendo dan decrescendo. Nah, jadi crescendo dan decrescendo ini ada penjelasannya di sini ya. Nah, tanda dinamika umumnya digunakan pada sebuah partitur lagu atau instrumen. Jadi, tanda dinamika ini dipakai dalam sebuah lagu, penyanyi-penyanyi, atau cuma musik-musik instrumental. Crescendo dan crescendo umumnya berada di bawah garis para nada. Nah, ini contoh. Nah, ini adalah contoh crescendo. Jadi ini adalah crescendo ya. Seperti ini. Berikutnya adalah decrescendo. Nah, oke, jadi penggunaannya misalnya ini dari sini suaranya pelan, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, itu adalah crescendo. Nah, dan kalau decrescendo adalah kebalikannya. Jadi suaranya besar, perlahan-perlahan mengecil. Nah, jadi itu kebalikannya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Tanda tempo sebuah lagu. Nah, kalau kalian tadi simak dinamika, sekarang adalah tempo. Nah, jadi pada saat menyanyi itu kan kita harus memahami tempo. Nah, tempo di sini dibagi menjadi 3. Nah, pada dasarnya tanda tempo dalam lagu atau instrumen dikelompokkan menjadi 3. Ada tempo lambat, sedang, dan cepat. Nah, jadi tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Jadi pada saat kita nyanyi pasti ada temponya yang lambat, ada yang tiba-tiba sedang, dan ada tiba-tiba cepat. Kembali lagi ke sedang. Ada beberapa lagu yang seperti itu. Misalnya kalau kalian pernah mendengar musik-musik orkestra di YouTube, silahkan lihat penggunaan lagu-lagu klasik. Nah, itu menggunakan tempo-tempo. Nah, jadi semua lagu itu pasti menggunakan tempo. Nah, ini adalah tanda-tanda tempo lagu. Jenis-jenis tempo. Nah, ini mungkin kalian sudah pernah baca beberapa yang mungkin sering muncul di partitur lagu. Yang sering muncul di partitur lagu itu adalah moderato atau allegro. Nah, ada keterangannya, terus ada kecepatan atau ketukannya. Oke. Jadi kita harus memahami kecepatannya moderato ini sedang, dia kecepatan temponya 92 sampai 104. Nah, itu yang namanya tanda-tanda tempo. Kalian harus tahu ya. Tempo adalah ukuran kecepatan birama lagu, sedangkan tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Berikutnya, notasi dan metronom. Nah, silakan dibaca sendiri. Nah, jadi penggunaan tempo itu ada di sini nih. Ya, tempo moderato. Tadi moderato adalah tempo sedang. Jadi bagi monogri ini dinyanyikan dengan tempo sedang. Padamu negeri. Nah, itu adalah tempo. Kalau kita cepat, padamu negeri. Nah, jadi pada saat kita nyanyikan lagu-lagu yang seperti ini, jangan dipaksakan cepat. Karena itu akan menghancurkan yang namanya dinamika. Ya, orang yang lagunya mellow, kita cepatin itu tidak akan sampai ke kita lagunya. Oke, jadi kebalikannya juga, jangan lagu cepat dimelokan ya, atau dilambatkan ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Apakah ketika lagu ini lambat, apakah sampai ke orang yang mendengar? Apakah ketika lagunya ini cepat, apakah sampai ke pendengar menikmatinya? Ya, dia mendengar tapi apakah menikmati lagu itu? Oke.
Berikutnya, nah ini alat yang namanya metronom. Jadi metronom ini adalah alat yang berfungsi untuk menentukan ketukan-ketukan. Misalnya ketukan 4/4, tuh 2, 3, 4, atau 3/4, tuh 2, 3, tuh 2, 3, atau 2/4, tuh 2, tuh 2. Itu adalah tempo. Nah, metronom ini dibagi menjadi dua, ada yang analog dan ada juga yang digital. Nah, kalau kalian mau latihan bermusik atau menyanyi, itu sebaiknya menggunakan namanya metronom supaya tempo kalian tidak ada yang lari kiri kanan. Ya, jangan misalnya lagu karaoke usir-usiran gitu. Atau kalian ada yang main gitar di situ, diiringi main gitar, nggak sama temponya. Jadi yang menentukan enaknya lagu itu juga tempo ya. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke tugas pengetahuan. Tugas pengetahuan ini adalah berisi tentang teori-teori. Jadi jangan dipraktekkan, ini masih teori. Nah, seberapa ingin tahu ke Anda? Nah, tugas atau jawaban boleh diambil dari beberapa sumber seperti internet, televisi edukasi, buku siswa, atau media lainnya. Nah, ada dua pertanyaan atau perintah dalam tugas ini. Yang pertama adalah identifikasilah keragaman lagu-lagu daerah di Indonesia sebanyak 34 provinsi. Kalian cukup mengidentifikasi satu lagu pada daerah tersebut. Lalu isilah ke dalam format tabel yang disiapkan. Nah, tabelnya nanti ada di slide bawah ya. Contoh saja. Nah, jadi maksud dari yang tugas ini adalah kalian nanti mencari tahu lagu-lagu daerah atau tradisional di beberapa provinsi di Indonesia. Kalau ada banyak lagu di provinsi itu, cukup ambil satu saja. Jadi nggak usah banyak-banyak, kecuali kalian mau, silakan, nggak ada masalah. Tapi saya sarankan cukup satu lagu. Misalnya lagu dari Jawa Barat, provinsi Jawa Barat, judulnya Manuk Dadali. Ada maknanya, ditulis juga. Nah, kayak gitu sampai 34 provinsi ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Oke, cari di Mbak Google banyak kok. Nah, berikutnya tadi pada saat saya menayangkan video ini ada beberapa tanda-tanda ya. Nah, gini, carilah 15 kata-kata unik pada video ini. Kemudian cari tahu pengertian atau arti dari beberapa kata yang saya beri warna merah, huruf tebal, tulisan miring atau garis atau underline, garis bawah atau underline. Jadi tadi di pembahasan ini ada beberapa tanda-tanda yang saya kasih garis merah kayak ini kan. Nah, notasi balok, notasi angka, metronom. Jadi cari 15. Kemudian cari tahu artinya atau pengertian dari yang kalian identifikasi tadi. Jadi ada dua tugas berbeda. Yang pertama cari keragaman lagu-lagu daerah di Indonesia. Yang kedua adalah mengidentifikasi kata-kata unik pada video ini. Sebanyak 15 kata. Oke. Berikutnya contoh format tabel. Nah, ini contoh yang saya jelaskan tadi. Kayak gini. Jadi silahkan kalian buat seperti ini di bukunya. Oke, ada nomor, ada judul lagunya, ada provinsi, pencipta lagu. Pencipta lagu tradisional itu kadang-kala tidak diketahui siapa. Nah, kalau memang tidak ada, dikosongin saja. Tapi kalau ada seperti ini, ya ditulis supaya kalian bisa tahu, oh pencipta lagu ini. Jangan sampai kalian cuma tahu menyanyikan tapi nggak tahu penciptanya siapa ya. Jadi kita harus menghargai namanya atau mengapresiasi namanya karya. Oke. Nah, terus ada makna lagu, makna lagunya apa. Nah, format tabel di atas merupakan contoh tugas soal pertama yang kalian kerjakan. Selebihnya cari tahu atau identifikasi sampai 34 provinsi. Selamat mengerjakan. Oke, mungkin cukup sekian dari materi ini ya.
Akhir kata dari saya, semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.